Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang toleransi di bulan Ramadan. Tema ini menarik untuk kita kaji, terutama dalam kehidupan kita di masyarakat Indonesia yang beragam. Masyarakat Indonesia yang memiliki keyakinan dan memiliki agama yang berbeda-beda. Menjelang bulan Ramadan biasanya kita baca spanduk-spanduk yang bertuliskan hormati mereka yang berpuasa. Itu penting agar saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang berpuasa tentu dapat menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Dalam kaitan dengan kita berpuasa, kita juga melihat ada masyarakat yang tidak berpuasa. Mereka tidak berpuasa bisa karena dua hal. Yang pertama, tidak berpuasa karena agamanya. Puasa itu sebagaimana ayat yang kita baca di dalam surat Al-Baqarah 183 itu diwajibkan hanya untuk orang-orang yang beriman. Bahkan dalam fikih, orang beriman itu adalah orang yang mukallaf. Mukallaf itu ada 5 yang melekat di dalamnya. Pertama, orang mukallaf itu orang yang sudah berusia dewasa, orang yang sudah balik. Kemudian yang kedua, mukallaf itu orang yang berakal sehat, yang bisa membedakan yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Yang ketiga, mukallaf itu orang yang merdeka, bukan orang yang menjadi budak. Dia orang merdeka, bukan budak. Kemudian yang keempat, mukallaf itu orang yang telah menerima dakwah Islam. Kemudian yang kelima, dia mampu melaksanakan ajaran agama itu. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang mukallaf. Nah, orang-orang yang beriman, yang mukallaf itu wajib berpuasa. Tetapi ada pengecualian, ada keringanan. Yang sedang bepergian, yang sakit, dan yang lemah itu boleh tidak berpuasa. Nah, yang kedua adalah orang yang tidak berpuasa karena keyakinannya. Ya, karena mereka tidak beragama Islam, maka mereka tidak berpuasa. Sehingga dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, selama bulan Ramadan ini kita justru dituntut untuk menjadi pribadi yang lebih toleran, pribadi yang lebih terbuka terhadap perbedaan. Karena yang tidak berpuasa itu juga perlu untuk mendapatkan kesempatan mereka untuk tetap makan dan minum. Ya tentu perlulah mereka disediakan makanan dan minuman atau membawa sendiri makanan dan minuman ketika kerja di kantor. Tetapi karena juga di kantor itu ada saudara-saudara sebangsa yang juga sedang melaksanakan ibadah puasa, maka ya dijaga supaya ketika makan itu tidak kemudian malah menggoda mereka yang sedang berpuasa. Ya, bisa menyatakan izin sebentar untuk makan di tempat yang tertentu. Inilah tuntunan di dalam agama yang perlu kita bina dan kita perkuat bersama-sama, terutama sekali lagi dalam kehidupan masyarakat kita yang berbeda-beda agamanya itu, berbeda-beda keyakinan dan kepercayaannya. Sehingga yang berpuasa tetap merasa nyaman karena situasi sosial yang mendukung mereka untuk berpuasa.
Kemudian yang tidak berpuasa juga tetap bisa berkesempatan untuk bisa makan dan minum pada saat bulan Ramadan itu. Memang ibadah puasa itu ibadah orang dewasa. Tadi disebutkan di antara syarat mukallaf itu adalah orang yang dewasa, yang memang dia memiliki niat yang kuat untuk berpuasa. Walaupun ada godaan makan minum karena dia sudah berpuasa, dia tetap bertahan. Tetapi sekuat-kuatnya manusia bertahan itu kadang-kadang bisa saja kan, karena ada situasi eksternal yang menggoda, dia bisa tidak khusyuk dengan puasanya itu. Yang oleh karena itu maka kita perlu untuk bertoleransi. Tapi toleransi itu juga tidak sekedar makan dan minum. Toleransi agar kita tidak membuat orang yang berpuasa itu batal atau tidak sah puasanya, tidak sempurna puasanya juga harus kita jaga. Misalnya jangan memancing kemarahan orang yang sedang berpuasa misalnya. Atau jangan memancing kekisruhan sehingga orang itu kemudian marah ketika sedang berpuasa. Inilah yang kita sebut dengan menciptakan kondisi yang kondusif agar yang berpuasa dan yang tidak berpuasa dapat semuanya bergembira dan semuanya dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.